Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya nih. Dan mohon maaf ya baru bisa update sekarang dikarenakan beberapa hari yang lalu saya lagi terkapar sakit dan kondisinya ya memang sudah tidak memungkinkan untuk membuat konten dan update di channel ini. Tapi jangan khawatir teman-teman semuanya, untuk hari ini saya akan tetap update ya mengenai pembahasan kita tentang shio. Nah, beberapa shio sudah saya bahas ya, seperti shio tikus, kerbau, macan, kelinci, naga. Dan kali ini kita akan membahas shio berikutnya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, buat kalian nih yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe dulu channelnya, diaktifkan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, serta share ya buat teman-teman semuanya nih. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan kita, yaitu shio yang ke berikutnya. Ular merupakan shio ke-6 dalam astrologi Tiongkok. Ular sendiri merupakan salah satu jenis binatang yang sangat mendapat cap buruk di kalangan kultur masyarakat dunia, tak terkecuali dalam budaya Tiongkok. Kebanyakan orang menganggap ular sebagai perwujudan kelicikan dan tipu daya. Padahal tidak benar demikian. Dalam budaya Tiongkok kuno, ular dianggap hewan yang paling misterius di antara kedua belas shio. Orang-orang yang lahir di tahun ular juga lebih suka bertindak sendiri, karena itu mereka mudah stres. Orang-orang yang bersio ular cenderung memiliki pemikiran yang tajam, insting yang kuat, cukup cerdas, pencemburu, ambisius, pemalu, dan diplomatis. Shio ini dipercaya bertindak lebih berdasarkan insting ketimbang berpikir. Ibarat pisau bermata dua, sifat ini dapat membantu atau merugikan bagi mereka yang bersio ular. Ciri-ciri kedua pribadian ini akan mempengaruhi perjalanan para ular dalam mengarungi tahun macan air ini. Tahun-tahun kelahiran shio ular. Ular logam 1941. Ular air 1953. Ular kayu 1966. Ular api 1977. Ular tanah 1989. Ular logam 2001. Ular air 2013. Sifat dan karakteristik di shio kerbau. Ular kayu tahun kelahiran 1905 dan 1965. Teratur, cerdas, suka memberi hadiah dalam menghargai sebidang perasaan. Ular api 1917 dan tahun lahir 1977. Cerdas, berwawasan, komunikatif, aktif, dan menyukai pusat perhatian. Ular tanah 1929 dan 1989. Tenang,
punya kontrol diri yang kuat, teguh, dan cukup rajin dalam bekerja. Ular emas 1941 dan tahun lahir 2001. Punya tekad, berani, percaya diri, punya kecakapan, punya sikap kepemimpinan bawaan. Ular air tahun lahir 1953 dan tahun lahir 2013. Cerdas, kreatif, berjiwa sosial, komunikatif, namun sentimental. Angka keberuntungan sio kerbau adalah 2, 8, 9 atau angka kombinasi 2, 8, dan 9 seperti 28 atau 89. Warna keberuntungan sio ular adalah hitam, merah, dan kuning. Bunga keberuntungan sio ular adalah anggrek, kaktus. Arah keberuntungan sio ular adalah barat, barat daya, dan timur. Elemen yin yang sio ular adalah yin. Bulan keberuntungan sio ular bulan 8 Imlek. Hari keberuntungan sio ular adalah tanggal 1 dan 23 setiap bulan menurut kalender Imlek. Mengenai urusan jodoh, sio ular yang masih lajang masih berkesempatan untuk menjalin hubungan yang romantis, namun sepertinya akan layu belum berkembang. Mereka akan kesulitan untuk menjalin hubungan romantis yang baru. Sementara bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga, kehidupan pernikahan akan sedikit bergolak. Akan ada banyak situasi yang kurang mengenakan di tahun 2022 ini. Termasuk awkward romance. Situasi yang canggung di mana ular harus bergantung terhadap pasangannya. Untuk alasan ini, memiliki hubungan yang jujur dan saling percaya adalah kuncinya. Luangkan lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga demi terjalinnya kebersamaan di tahun ini. Tetaplah berpikir positif dalam kehidupan, baik itu urusan percintaan maupun pekerjaan. Karena kekecewaan adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan. Di satu titik, semakin beranjak dewasa, Anda harus belajar untuk lebih mengikhlaskan daripada terus mencoba untuk bertahan. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak teknologi atau cara berbisnis yang berubah. Ini cukup menyulitkan bagi sio ular yang cenderung lambat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya. Bersikaplah diplomatis dalam berurusan dengan rekan kerja, partner. Hindari perselisihan atau itu akan membuat buruk situasi. Tahun macan ini bukanlah waktu yang tepat bagi ular untuk mencari pekerjaan baru. Yang terbaik adalah tidak berhenti dari pekerjaan saat ini sebelum menemukan pekerjaan baru. Daripada meratapi nasib, Anda disarankan untuk secara aktif menyibukkan diri dengan menekuni hobi seperti kuliner atau berkebun. Siapa tahu bisa menghasilkan dan menjadi usaha kecil-kecilan. Hindari mengambil keputusan tindakan yang beresiko.
seperti melakukan investasi pada saham yang berlebihan agar tidak mengalami kerugian finansial. Investasi bisnis juga sebaiknya ditunda hingga awal tahun depan. Horoskop keuangan Sio Kerbau di tahun 2022 memprediksi akan ada banyak pengeluaran yang tidak terduga. Untuk alasan ini, yang terbaik adalah menyimpan uang untuk berjaga-jaga. Orang-orang yang bersio kerbau perlu untuk menahan pengeluaran di tahun 2022 ini. Menjadi konten kreator seperti YouTuber atau blogger juga bisa. Menjadi sumber pendapatan sampingan. Kesehatan para ular juga sepertinya tidak akan begitu bagus di tahun ini. Hati-hati terhadap penyakit darah tinggi, rematik, asam urat, dan insomnia. Sulit tidur yang bisa memburuk. Kurangi tingkat stres dengan melakukan meditasi atau yoga. Hal ini akan baik bagi kesehatan mental mereka. Jika ingin lebih aktif, ada baiknya untuk menurunkan berat badan. Diet bagi yang sering melakukan perjalanan darat jauh, mereka berpotensi mengalami beberapa nasib buruk, seperti kecelakaan kecil dalam perjalanan. Kecocokan sio terbaik dengan naga dan ayam. Ketidakcocokan sio terburuk dengan macan, kelinci, dan kambing. Berdasarkan Feng Shui tahunan, tahun 2022 adalah tahun Ciong untuk sio ular. Meskipun masih ada sedikit peluang dalam karir usaha mereka, namun dengan sedikit kecerobohan akan cenderung menyebabkan kesulitan yang besar. Di tahun macan ini, para ular harus lebih berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatannya. Dalam situasi interpersonal, mereka harus menghindari perselisihan lisan. Lamaran bulanan Sia Ular tahun 2022. Bulan Februari tahun 2022, para ular akan memulai beberapa awal tahun dengan beberapa kesulitan. Tetap realistis dalam tujuan Anda. Bulan kedepannya akan menjadi lebih sulit diprediksi. Maret 2022 ini adalah bulan yang baik untuk mengejarkan hobi jika tidak sibuk dengan pekerjaan. April 2022, fokuslah dalam masa depan, bukan masa lalu. Cobalah untuk tetap tenang. Bahkan dalam situasi yang sulit, Mei 2022, sebaiknya meluangkan waktu untuk introspeksi diri mereka sendiri. Juni 2022 akan ada beberapa kabar bahagia yang datang. Kehidupan rumah tangga akan menyenangkan. Namun, hati-hati dengan kesalahpahaman dalam hubungan. Juli 2022 membawa keberuntungan dalam cinta Anda. Mereka-mereka yang masih single mungkin bertemu dengan seseorang yang baru. Agustus dan September tahun 2022, rutinitas keseharian akan berubah menjadi membosankan. Ini bisa membuat stres jika tidak pandai-pandai mengelola emosi. Oktober dan November tahun 2022, hati-hati pada kejatuhan menjelang akhir tahun. Ada potensi bahaya atau sakit berat. Desember 2022 mendorong ular untuk mendengarkan intuisi mereka. Ini dapat membuat perbedaan antara menemukan perdamaian atau stres.
Nah, untuk itu para ular atau yang punya sia ular di tahun ini lumayan juga ya, tapi jangan khawatir karena semuanya adalah rahasia Tuhan ya. Jadi ini cuma sekedar pengetahuan saja di tahun ini ya, di tahun macan air. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan dan sudah subscribe, dan jangan lewatkan updatean terbaru dari channel ini.